Ya halo, kembali lagi bersama saya di channel Mios Production. Dan ya, sesuai dengan janji saya di video sebelumnya, di kolom komentar lebih tepatnya ya, karena channel ini masih belum ada fitur community post. Jadi sementara ini aku dari video sebelumnya aja komentar. Jadi video kali ini adalah Milios Talk episode ketiga, dan di sini aku lebih ke mengutarakan pendapatku tentang anime romcom ya, atau romance komedi yang biasa kalian bilang dengan romcom itu, dan bagaimanakah kondisinya sekarang. Kenapa bisa bagi aku itu mengecewakan? Disclaimer dulu, sebenarnya aku bukannya aku benci kepada anime romcom baru-baru ini. Cuman ada sesuatu yang harus aku utarakan di sini. Ya, seperti yang kalian tahu, aku ini demen banget sama anime romance apapun itu. Pokoknya ada romance-nya, entah itu romance drama ataupun romance komedi ataupun campuran dari beberapa genre itu ya. Pokoknya ada romance-nya lah gitu. Sampai-sampai kalau kalian nggak sadar, hampir semua anime yang di-review di channel ini adalah anime romance. Ya, hampir semua, tapi ada beberapa yang bergenre shonen, fantasi, drama, dan ya lain-lain. Dan aku sebenarnya juga seneng sama anime romance komedi, di mana anime romance komedi ini cocok banget kalau aku itu nontonnya pas lagi suntuk-suntuknya. Misalnya habis kerja tugas ataupun skripsi yang baru-baru ini saya kerjakan. Ya. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring aku menonton banyak anime romance komedi di dunia ini, mau di mana lagi, apa mau di isekai, ujung-ujungnya sendiri aku melakukan perbandingan antara romance komedi terdahulu dan romance komedi di zaman sekarang ini, yang bisa dibilang sangatlah jauh berbeda dan tentunya sangatlah bermasalah menurutku sendiri. Oke, jadi kita langsung aja. Sebenarnya ada 3 masalah umum yang aku rangkum setelah aku experience nonton anime romance komedi itu ya, yang which means ini kayak menghilangkan sebuah makna dari anime romance komedi itu sendiri, yang sebenarnya anime romance komedi itu harus dibuat untuk menghibur sekaligus juga merasakan kisah romansa. Oke, langsung aja kita ke permasalahan pertama, yaitu anime romance komedi. Ya, romance komedi, tapi ada dramanya. Genre romance komedi drama ini sering muncul di akhir-akhir tahun ini, entah tahun lalu atau tahun ini mungkin ada ya. Dan menurutku ini romance komedi drama banyak yang gagal. Beneran. Meskipun ada beberapa anime romance komedi drama yang menurutku, yang sempat aku bilang di channel ini adalah anime yang bagus, ya mestinya kalian tahu. Tapi ujung-ujungnya ini adalah masalah yang cukup kritikal. Karena apa? Karena dengan adanya scene drama ini, menurutku ini menunjukkan bahwa author ini kayak kurang berinovasi dalam memunculkan kayak development relationship antara MC dan heroin, yang which means ini ya kembali ke permasalahan awal tadi, menghilangkan makna romance komedi. Karena pengalamanku nonton romance komedi drama, ujung-ujungnya yang ditekankan adalah romance dan dramanya. Komedinya hampir gak ada, yang membuat anime romance komedi yang kayak gini itu ya, itu akhirnya menjadi berat untuk ditonton. Dan akhirnya kayak aku itu ya istilahnya ya apa ya, ya kayak kurang nyaman gitulah intinya. Kayak sebenarnya kayak tujuannya itu aku mau nonton ini buat kayak refreshing, dan ya akhirnya kenapa harus menjadi drama dan aku harus menangis terseduh-seduh, ya enggak gitu juga sih. Tapi intinya seperti itu. Jadi kayak kenapa development itu kayak harus diutarakan dengan drama? Apakah tidak ada cara yang lain? Karena dari anime-anime romance komedi terdahulu itu banyak banget yang berhasil membuat kita itu terhibur. Contohnya Gekkan Shoujo no Saki-kun. Tahu anime itu? Ya, cinta antara seorang wanita dan mangaka yang nggak peka-peka. Tapi itu menurutku adalah anime yang sangat menghibur. Oke, kita lanjut ke permasalahan kedua, yaitu anime romance komedi lagi. Benar, anime romance komedi, tapi dengan konsep yang nyeleneh. Terutama Inces. Iya, kalian tahu Inces ini apa?
ya cinta antara sesama saudara, entah itu saudara tiri ataupun saudara. Nah, kenapa hal ini bisa kayak menjadi masalah? Meskipun kalau kalian tahu banyak banget dari anime romance komedi incest ini bisa menghasilkan kayak vibe tersendiri yang sangat lucu, dan jika sukses bisa kayak ya memang story-nya bagus gitu loh. Karena pada ujung-ujungnya, pada akhirnya yang kita mau di sini adalah MC dan hero ini itu akhirnya kayak jadian. Ya, itu romance komedi yang kita mau. Namun pada ujung-ujungnya endingnya tidak sesuai ekspektasi. Karena ya kalau kalian tahu saudara kandung gitu kayak jadi bentuk rumah tangga itu kayak gak mungkin gitu lah. Kayak malahan kayak impossible gitu lah. Kalau kalian belajar biologi, ya intinya anaknya nanti jadi cacat. Bagaimanakah dengan anime romance komedi yang berkonsep incest ini yang bisa berhasil? Kemungkinannya hanya satu, yaitu dari awal cerita mereka itu mereka bukanlah saudara kandung, kan saudara tiri. Yang which means itu kalau dalam biologi itu ya masih relevan lah, ya, meskipun secara akta keluarga kayak aneh gitu ya. Tapi ujung-ujungnya banyak banget kayak anime romance komedi berkonsep incest, akhirnya endingnya ya gak jadian. Ya intinya ya mereka hanyalah keluarga, gak bisa membentuk sebuah rumah tangga. Ini kita langsung aja ke permasalahan yang terakhir, yaitu romance komedi. Bener, romance komedi, tapi akhirnya kayak flat. Ya, kamu tahu flat karena ada salah satu genre yang kalah. Bukan kalah sih ya, sebenarnya kayak agak redup gitu loh. Jadi ya aku menemui beberapa anime romance komedi yang baru-baru ini itu yang memang entah romansnya nggak berasa ataupun komedinya nggak berasa. Ya jujur ini menjadi yang sangat kritikal karena kembali lagi ini menghilangkan makna sebuah anime romance komedi itu sendiri. Oke, jadi kesimpulannya bagaimana? Anime romance komedi itu sebenarnya adalah anime romance yang diciptakan bagi kalian yang suka romance gitu ya, ingin merasakan romance dan vibe komedinya itu ada. Jadi kayak bener-bener ceritanya itu harus ringan, light dan enjoyable. Jikalaupun ada development, harus ada development tapi tidak boleh dengan cara yang berat. Kayak misalnya ditambah scene drama, mungkin scene slice of life ya masih oke. Cuman kebanyakan juga ya anime romance komedi itu ujung-ujungnya yang ada slice of life-nya itu ya ujung-ujungnya balik ke drama gitu loh. Bagaimanakah menurut kalian? Apakah romance komedi yang baru-baru ini itu kayak masih banyak ditonton, kayak masih banyak yang bagus, ataupun memang kalian setuju dengan video ini? Silahkan kalian jawab di kolom komentar. Dan disclaimer, ini bukan artian aku memojokkan anime romance komedi ataukah ya aku ngejudge bahwa sebuah anime itu kayak romance komedi yang ini tuh kayak bener-bener jelek karena ada beberapa masalah yang aku sebutkan. Sebenarnya masih banyak, cuman 3 masalah ini adalah 3 masalah yang paling umum. Bukan aku ngejudge, tapi ya aku sendiri punya harapan bahwa anime romance komedi itu akhirnya kembali ke kayak tempo dulu, dimana memang romance komedi itu dirancang untuk ya ringan gitu. Jadi kayak kalian itu nonton itu bisa kayak tanpa beban, ya bisa melepas kayak kesuntukan atau kesumpakan yang ada gitu lah. Oke, bila kalian nggak setuju bisa komen di komentar, bisa dislike juga bila perlu, dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan jika kalian pengen ada konten kayak gini yang serupa mungkin dengan genre yang lain, ya saya usahakan, karena ya jujur aku sendiri ini kayak kurang demen sama genre yang lain selain romance gitu ya. Biasanya gabungan sih, ada fantasi, ada romance ataupun apapun itu. Tapi ya aku bakalan usahain lah. Ya jangan lupa subscribe, share-nya tentunya, dan jangan lupa notification button-nya dinyalain juga. Oke, see you guys and stay healthy. Bye bye.